Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Puri Teluk Jambe rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas begitu besarnya nikmat Allah kepada kita, begitu berlimpahnya nikmat yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmatul iman wal Islam, sehingga dengan nikmat tersebut, seperti apapun kondisi dan keadaan kita, alhamdulillah kita masih bisa sama-sama melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah, dilanjutkan duduk i'tikaf thalabul ilmi, yang mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fa insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Adabul Usrah fi Nizamil Usrah, ya, yang di dalamnya menjelaskan tentang bagaimana kita menjalankan hukum-hukum Allah Ta'ala di dalam keluarga, baik itu pernikahan dan lain sebagainya, sehingga dengan memutolaah kitab ini kita berharap Allah memberikan kita kefahaman, kemudian bisa kita menjalankan kebaikan-kebaikan yang kita dengar, sampai kita pada halaman ke-9, ya, tentang inayatul islami bil usrati, bagaimana Islam menjaga, merawat keluarga, ya. Jadi dalam Islam itu semua hal diberikan penjelasan-penjelasan, ya. Jangankan hal-hal yang besar, hal-hal yang terkadang kita anggap kecil atau remeh saja, itu semua ada aturan dan tuntunannya, ya. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan keluarga, ya. Maka di sini disebutkan laqad takaffalal islamu bibayani ahkamil usrati ma'al isyarati ila asrarit tashri'i mufassalatan taratan wa mujmalatan ukhra, ya. Sungguh Islam itu telah menjamin, ya, dengan menjelaskan hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga, ya. Ma'al isyarati ila asrarit tashri'i, beserta dengan memberikan petunjuk-petunjuk kepada rahasia-rahasia syariat, ya, yang ada di dalam aturan itu, ya. Nah, di dalam aturan syariat itu, ya, ada yang ta'abbudi, ada yang ta'akuli. Nah, ta'abbudi itu sudah
hendaknya kita memahaminya dengan keimanan. Ya. Kenapa sih kita harus sholat 5 waktu berjamaah? Kenapa sholat zuhur itu harus 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Itu ta'abbudi namanya. Kerjakan saja. Sami'na wa ata'na. Namun ada juga hukum-hukum atau petunjuk-petunjuk syariat yang disebut ta'akkuli, bisa dijangkau oleh pemahaman akal kita, gitu. Tentunya akal yang salim, ya, karena ada akal ghairu salim, ya. Jadi yang dimaksud, ya, yang dimaksud orang itu diperintahkan untuk menggunakan akalnya, itu akal yang memang sudah ada ketaatan sebelumnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketaatan yang dilapisi dengan keimanan, akal yang dilapisi dengan keimanan. Karena kalau tidak, ujung-ujungnya dia hanya, ya, misalkan meneliti tentang padi, ya sudah, orang itu hanya akan tahu bahwasanya padi itu tumbuh seperti ini dalam tempo waktu sekian, nanti akan begini, dan tidak sampai kepada satu pernyataan dari hakikat kalimah la ilaha illallah, bahwasanya yang menciptakan padi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Ya. Tapi kalau akal itu salim, akal itu selamat dari godaan nafsu, ya, akal yang taat kepada aturan Allah, kepada keimanan, maka akal itu akan menjadi alat membawa seseorang itu semakin hari semakin dekat, semakin bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya. Maka disebutkan dalam Al-Quran sendiri, ya, yahdi may yasha wa yudillu may yasha. Gitu. Ada orang yang kadang membaca Al-Quran, dia mendapatkan hidayah, petunjuk. Ada juga orang yang dia membaca Al-Quran tetapi kemudian dia terlepas daripada keimanan, ya. Dan ini terjadi zaman sekarang, ada, ya. Ada seorang wanita, ya, kalau profil pendidikannya itu pesantren dari kecil, bahkan ayahnya itu seorang profesor psikologi Islam pertama di Indonesia, ya, ya, seorang profesor psikologi Islam pertama di Indonesia, termasuk seorang guru besar di salah satu universitas Islam negeri. Ya. Nah, itu anak itu dari kecil ngaji, ya, belajar Al-Quran, sampai menurut pengakuannya dia hafal Quran. Beberapa pesantren dia belajar, tapi kita jangan salahkan pesantrennya, ya, karena dari pesantren itu juga banyak orang-orang yang kemudian menjadi para ulama yang betul-betul memegang teguh, ya, dan mendakwahkan ajaran-ajaran Islam. Jadi yang keliru itu human errornya orangnya itu, gitu. Sampai pada satu keputusan, akhirnya dia mengatakan orang hafal Quran itu hanya seperti beo saja, nggak ada manfaatnya. Ya, hanya seperti burung beo, nggak ada manfaatnya. Padahal, masya Allah, ya, orang itu kalau belajar Al-Quran, satu hurufnya saja dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, ya.
itu baru belajar hurufnya, belum belajar nanti maknanya dan lain sebagainya. Nah, sampai pada satu keputusan dia menganggap bahwasanya hukum-hukum dalam Al-Quran ada yang sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Itu. Kenapa seperti itu tadi? Karena mungkin ya dia tidak bertanya, padahal ya setelah lulus sekolah, selulus mondok, dia sekolah di Institut Ilmu Al-Quran, jurusan tafsir Al-Quran. Nah, sampai pada satu kesempatan dia berkesimpulan untuk membuka hijabnya, ya, tidak berkerudung, berpakaian, ya, kalau dilihat itu pakaiannya seksi. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, itu tadi, ya, karena pemahaman, ya, pemahaman terhadap Al-Quran bukan dengan keimanan, tapi dengan hawa nafsu. Nah, maka kita berlindung dari hal-hal itu, ya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan bimbingan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian akhirnya di dalam syariat itu ada namanya asrarut tasyri', ya, ada rahasia-rahasia. Kenapa sih ada syariat ini? Itu ada rahasia. Makanya ada seorang ulama menulis kitab namanya Ahkamut Tasri' wa Falsafatuhu, Hikmatut Tasri' wa Falsafatuhu, hikmah-hikmah adanya syariat dan falsafah di dalam syariat itu. Nah, di dalam hukum-hukum Islam itu tadi, asrarus syariah itu dijelaskan mufassalatan tarotan, terkadang secara rinci dijelaskan. Ya, dalam Al-Quran itu satu hukum terkadang dijelaskan rinci, ya, sampai sedetail-detailnya. Namun juga terkadang wa mujmalatan ukhra, terkadang dijelaskan secara global, secara garis besar saja. Nah, adapun penjelasannya secara detail dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijelaskan dalam apa? Fi ayatin, pada ayat-ayat Al-Quran, wasuwarin, dan surat-surat dalam Al-Quran, muta'addidatin, yang begitu banyak, yang berbilang-bilang, wa ahaditha kasiratin, dan dalam hadis-hadis yang begitu banyak, ya, tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekeluargaan, min irsin, berupa warisan, wa wasiyatin, berupa hukum wasiat, wa nikahin, dan pernikahan, ya, munakahat, wa tolakin, perceraian. Nah, kemudian juga Al-Quran itu, syariat itu menjelaskan, syariat Islam itu menjelaskan wa bayyana asbabal ulfati, ya, menjelaskan mengenai apa saja yang menjadi penyebab antar anggota keluarga itu tumbuh kasih sayang. Suami dengan istri tumbuh kasih sayang di antara keduanya, dengan anak-anaknya tumbuh kasih sayang, bukan hanya sebentar tapi terus dijaga, dirawat, bagaimana kasih sayang itu terus tumbuh. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Quran, dalam syariat Islam. Kemudian menjelaskan juga wa wasaila husnil muasyarati, menjelaskan wasilah-wasilah atau hal-hal yang dapat menjadi sebab bagusnya pergaulan di antara keluarga, anak dengan orang tua dengan anak, suami dengan istri. Nah, itu dijelaskan dalam hukum-hukum Islam.
Kemudian wa syayyaba sarhil mahabbati baina afradiha, dan mengukuhkan ya hubungan kasih sayang di antara satu dengan yang lain, ala ta'sisi huquqin ma'lumatin fi da'iratin mahdudatin, atas asas pondasi ya hak-hak yang diketahui pada daerah-daerah atau dalam hal-hal yang terbatas ya. Contoh misalkan seorang misalkan kita ini punya keluarga, punya istri. Nah, istri kita itu punya kakak, punya adik. Itu dijelaskan bagaimana cara kita menghormati mereka, tapi juga dijelaskan batasan-batasan yang tidak boleh dilakukan gitu. Contoh dengan kakak ipar perempuan, dengan adik ipar perempuan ya. Seperti apa menjalin menghormati mereka, tapi juga dengan batasan gitu. Itu jelas semua dalam Islam dijelaskan. Famata ru'iyatil kal hudud asyatil usrah al-islamiyah fi arghadi aishin. Ketika dijaga batasan-batasan yang sudah ada tadi, maka satu keluarga Islam itu akan hidup dalam kehidupan yang sangat baik, wa ahna'a hayatin, dan hidup yang dipenuhi dengan ketenangan ya. Contoh ya, kadang misalkan ya seorang itu punya tujuan hidupnya, itu apa tujuan hidup itu? Nah, kalau tujuan hidupnya hanya sekedar ya mencari kenikmatan dunia ya, maka dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya tujuan kehidupan kita itu sesungguhnya adalah beribadah kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan dalam kehidupan dunia, apalah lagi di akhirat. Sehingga orang Islam tuh paham tujuan hidupnya. Lain cek bahasa Sunda nangan saukul hardolin, nah, dahar modal ulin. Nah, ya, bukan hanya itu. Kita ini hidup punya tujuan. Kenapa saya dihidupkan di dunia ini? Yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku ya. Maka berarti kita ini hamba siapa gitu. Maka seluruh para nabi itu kalau ditanya selalu saja ketika mengungkapkan status dirinya itu, coba lihat dalam Al-Quran. Nabi Isa mengatakan, inni abdullah, aku adalah hamba Allah. Semua nabi mengatakan seperti itu ya. Innahu Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Semuanya tentang bagaimana mereka menampilkan identitas mereka itu adalah aku adalah hamba Allah ya. Nah kadang kan kita ini ya masih malu menyandang status itu gitu. Contoh ya, kita ini orang Islam ya, tapi ketika apa namanya atribut-atribut keislaman ya, kita lihat non muslim itu kalau misalkan
Ahad pagi atau Minggu pagi, itu dengan bangganya mereka pakai jas, pakai celana panjang, pakai sepatu, rapih, Injilnya dipegang di tangan. Nah, itu bukan hanya orang-orang tuanya, anak-anaknya pun seperti itu. Ya, merasa bangga dengan identitasnya. Tapi kadang kita ini, ya, kita itu sudah dikaruniai satu karunia yang besar, ya, dijadikan orang Islam. Tapi kadang kita nih, ya, mau pengajian aja nih, ya, mau pakai sarung atau mau pakai pakaian yang rapih, ya, pakaian Muslim, itu kadang masih malu. Nanti takut dibilang Pak Ustadz, nanti takut dibilang Pak Haji dan lain sebagainya, gitu. Ya. Padahal kita itu punya apa? Status inni Abdullah. Nah, itu yang harus, makanya cita-cita terbesar kita sebetulnya, ya, agar satu waktu kita menghadap Allah, keluar kita dari kehidupan dunia ini, kita diakui sebagai hamba Allah. Makanya orang yang mayat itu kalau ditalkin, ya Abdullah ibna abidillah, wahai hamba Allah, anaknya hamba Allah, gitu. Allahu Akbar. Nah, itulah jadi ketika kita memegang teguh tadi, ya, maka insya Allah, ya, kita akan hidup dalam kehidupan yang tentram. Nah, makanya kita harus paham apa maksud tujuan hidup saya. Menjadi hamba Allah, menjadi khalifatullah, ya. Khalifatullah itu, ya, adalah sesuatu yang menjadi sebab apabila manusia baik, maka Allah perbaiki keadaan. Apabila manusianya buruk, keadaannya juga akan buruk. Seperti apapun diperbaiki segala sektor-sektor kehidupan, tapi kalau manusianya tidak diperbaiki, nggak akan pernah beres. Kita sudah dengar dari dulu, mohon maaf, dari zaman tahun 90, bahkan mungkin di bawah 90, selalu saja pemerintah mengatakan mengentaskan kemiskinan, tapi beres? Nggak pernah beres, ya. Kenapa? Karena tadi, ya, tidak merubah bagaimana manusianya ini kenal dulu kepada siapa yang menciptakan. Ya, kalau di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu dibentuk bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana yakin kepada Allah, kemudian dibentuk sifat-sifat yang baik, sifat-sifat yang mulia. Maka luar biasa. Jangankan orang kayanya, orang miskinnya saja dianggap orang kaya. Nah, kalau di kita kan terbalik sekarang, ya, pembagian bantuan, yang kaya ingin disebut miskin supaya dapat sumbangan, gitu. Kalau zaman sahabat itu kenapa kok sampai, mohon maaf, kita lihat kehidupan mereka, sampai ada waktu peperangan, atau yang paling mudah, ada satu kepala kambing. Nah, memang kalau zaman sekarang mungkin kepala kambing itu dianggap kurang berharga, tapi zaman dulu kepala kambing itu punya nilai yang luar biasa, karena orang hidup dalam kesulitan di masa itu. Nah, itu dikasih satu kepala kambing, tapi nggak lantas kemudian dia langsung dimasak lah, tidak. Dia berpikir dulu, masih ada orang yang lebih layak mendapatkannya, yang lebih sulit dari saya, maka diberikan kepada orang tadi. Orang yang kedua pun sama berpikir,
masih ada orang yang lebih sulit dari saya, diberikan. Yang begitu, yang keempat, kelima, keenam, sampai kembali lagi kepada orang yang pertama. Yang 7 itu kembali kepada orang yang pertama, gitu. Kenapa? Karena masing-masing orang walaupun sulit tetap berpikirnya adalah membantu orang lain. Nah, sehingga ya ketika dibawa berjuang untuk Islam, nah, ya ada cerita sahabat itu naik unta, satu unta dinaiki 10 orang bergantian. Bahkan ada sahabat sudah dalam keadaan payah, ingin minum, maka dibawakan minum oleh saudaranya, tetapi di sebelahnya dia dengar haus, ya, maka akhirnya yang orang ini mengatakan, berisyarat tolong bawa kepada orang yang kedua. Orang kedua baru saja dia mau minum, ada orang ketiga yang mengatakan haus, maka diberikan kepada orang yang ketiga meninggal, dibawa ke yang kedua juga sudah meninggal, dibawa yang pertama pun sudah meninggal. Maknanya apa? Ketika hubungan mereka diperbaiki, ya, hubungan mereka kepada Allah diperbaiki, maka keadaan pun menjadi baik, ya. Maka ketika amal-amal manusia ini, ya, menjadi amal-amal yang baik, amal soleh, maka Allah akan perbaiki keadaan-keadaan di sekitar kita. Tapi apabila amal kita buruk, maka keadaan pun akan menjadi buruk, gitu. Nah, makanya manusia itu khalifatullah fi ardih, ya, orang-orang yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukum-hukum Allah di muka bumi, ya. Kemudian kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW juga punya tanggung jawab untuk saling mengajak kepada kebaikan, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Nah, ya, itu jangan pernah kita lupa. Kita ini bukan hanya punya tanggung jawab beribadah, tapi juga saling ingat mengingatkan, ajak mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah. Nah, kemudian selanjutnya wahadzara min hadmil usrati, ya. Kemudian menjaga dari kehancuran keluarga. Dan Islam juga mendorong wahassa ala tamasukiha wattihadiha, mendorong agar keluarga itu tetap bersatu, ya. Kemudian wa nuqirra an kulli ma yad'u ila tafakkuki uraha, dan menghindarkan segala sesuatu yang menyebabkan terpecahnya atau terputusnya tali keluarga. Termasuk, ya, dalam bab itu adalah wa min dzalika at-talaqu wa huwa min asyaddil idrari fil mujtama'i fakam jarra masaiba wa farraqa usara wa dayya widadan wa fassala baina zawjaini ja'alallahu bainahuma mawaddatan wa rahmah wa zahaba bi atfalihima fi awdiyatil hirati wadhiyai iz faqadu atfal ubuwati wa hananal umuwah. Nah, makanya Islam itu menjaga agar keluarga itu selalu, hubungannya itu selalu terjaga, tidak putus tali hubungan keluarga, ya. Di antara yang menyebabkan, ya, hal-hal yang menyebabkan ketidakbaikan, kehancuran keluarga, di antaranya adalah bercerai, ya. Maka cerai itu walaupun halal tetap disebut abghadul halali ilallahi at-talaqu.
perkara yang halal yang paling tidak disukai oleh Allah adalah bercerai. Ya. Kenapa? Karena wa huwa min asyaddil adrari fil mujtama'i, ya, akan sangat-sangat menimbulkan madorot dalam masyarakat. Ya. Sekarang ini banyak terjadi, bahkan kita dengar berita-berita di satu kabupaten sekian ribu, ya, orang yang bercerai, ya, sehingga akhirnya wanita-wanita tidak lagi berada pada fitrahnya. Ya. Wanita-wanita akhirnya berpikir karena nggak ada suami maka harus bekerja. Akhirnya anak-anaknya di rumah terlantar, kemudian ibunya kerja. Ya. Nah, itu akhirnya menimbulkan bahaya-bahaya di masyarakat. Apa? Anak-anak yang tidak didampingi oleh ibunya, jangankan untuk sekolah, jangankan untuk sholat, sekolah saja akhirnya tidak beres. Tuh. Ya. Kenapa? Disebabkan perpecahan dalam rumah tangga, disebabkan perceraian. Ya. Wa dhayya'a widadan, hilang rasa kasih sayang. Kemudian wa fassala baina zaujaini ja'alallahu bainahuma mawaddata wa rahmah. Yang tadinya ada kasih sayang, ada rasa mawaddah, maka hilang. Wa zahaba bi atfalihima fi audiyatil khiyarati wadiya, sehingga anak-anaknya ini bingung. Ya. Bapaknya di sana, ibunya di sana, harus kemana, harus ke siapa? Tuh. Ya. Izfaqadu atfal ubuwah, karena mereka kehilangan lemah lembutnya, ya, kasih sayang seorang ayah, wa hananal umumah, ya, dan cinta kasihnya seorang ibu. Tuh. Sehingga akhirnya watabaddalal hanaa bisyaqai, akhirnya ketenangan jadi ketidaktenangan, ketidaktentraman. Wal iktilafa bil ikhtilafi, yang tadinya bersatu jadi berpisah. Wal mawaddata bil baghdai, akhirnya terganti kasih sayang dengan kebencian. Nah, itu kan kadang, ya. Nah, ini kadang itu kebanyakan orang itu kalau bercerai pasti itu suami akan menjelek-jelekan istrinya, mantan istrinya, istri akan menjelek-jelekan mantan suami. Itu nggak ada, Allahu Akbar, hati-hati. Nah, tidak ada cerita, ya, kebaikan sama sekali, padahal dulunya itu bersatu, padahal dulunya itu bersama, ada cinta di antara keduanya, ada mahabbah, ada mawaddah, tapi ketika berpisah, seolah-olah nggak ada kebaikan sama sekali. Nah, itu maka dihindarilah oleh Islam. Mangga, ya. Maka Islam itu menjaga bagaimana caranya, ya, suami istri itu tidak bercerai. Makanya di dalam rumah tangga kemudian Islam bukan hanya mendorong suami istri itu hanya sekedar memahami kebutuhan nafkah lahirnya, ya, tetapi juga mendorong suami istri itu saling menolong, saling mengajak kepada kebaikan, gitu. Suami belajar ilmu agama,
mengajarkan kepada istri, dipraktekkan bersama, begitu juga kepada anak-anak, ya. Bukan hanya, ya, kadang ini, ya, ramai sekarang resolusi 2025. Jarang orang yang resolusinya itu bagaimana semakin hari saya, istri, anak-anak semakin menjadi hamba-hamba Allah yang taat, menjadi hamba-hamba Allah yang semakin memahami ilmu agama. Banyaknya resolusi selalu saja, tahun ini belum punya rumah, mudah-mudahan 2025 bisa punya rumah. Boleh, silahkan, ya. Tahun ini jabatannya ini, 2025 jabatannya harus begini. Tapi kadang jarang sekali orang yang menjadikan tujuannya itu penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal, ya, kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka Allah akan perbaiki keadaan kita, gitu. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah jauh, maka farraqallahu jam'ah, urusan-urusannya itu jadi amburadul, ya. Berapa banyak orang yang hari ini kalau secara hartanya sudah banyak tapi sama suaminya pisah, ya. Anaknya begini dan begitu, bingung akhirnya, pusing. Uang ada, rumah ada, kendaraan bagus, tapi di rumah tidak merasakan ketenangan dan kenyamanan. Kenapa? Tadi, ya. Nah, oleh karena itulah mulai kita ini, ya, sebagai seorang muslim punya tujuan hidup kita itu apa? Ya, kalau kita itu benar-benar menghubungkan diri kita dengan Allah, ya, maka Allah Ta'ala akan apa? Memberikan kepada kita kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Tapi kalau jauh, ya, berpaling dari Allah Ta'ala, dari hukum-hukum Allah, sholat 5 waktu, nanti saja, sekarang masih muda, nanti aja tobatnya udah tua. Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah, dari taat kepada Allah, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka akan mendapatkan kehidupan yang sempit, ya, kehidupan yang sempit. Ya. Jadi ingin kita hidup tenang, ingin kita hidup tentram, maka dekati yang memberikan ketentraman dan ketenangan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang paling penting, yang jangan sampai kita tinggal, sholat 5 waktu setiap hari, ya, dengan berjamaah di masjid. Itu akan mendatangkan ketenangan dalam kehidupan kita, ya. Itu saja mungkin kajian kita. Ada yang mungkin ditanyakan, silahkan. Yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi telah dipaparkan bagaimana kita supaya kita hidup lebih baik, maka dekatilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin bagi jamaah yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Dari sebelah kiri mungkin ada yang tanyakan, Pak. Depan mungkin ingin tanyakan, kami persilakan, Pak. Ibu. Silakan. Baik, Bapak Ustaz Sugito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya, Ustaz. Mungkin temanya bukan sesuai dengan tema yang dipersilakan, tetapi ini adalah untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya ingin tahu tentang syarat dan sahnya ketika ijab qabul dalam pernikahan. Karena ijab qabul adalah sangat penting, karena itu adalah suatu batas
untuk merubah dari yang haram menjadi halal, sehingga itu butuh pengetahuan dari si pelaksana maupun dari saksi-saksi yang ada. Baik. Tapi kadang-kadang kita menyaksikan ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terjadi, terutama saksi. Karena saksi biasanya orang akan memilih ketokohan bukan kepada fakih. Ya, padahal belum tentu dia paham tentang agama, tetapi karena beliau sebagai tokoh masyarakat, Baik. mungkin di pemerintahan juga barangkali punya jabatan yang ini, sehingga Baik. akan dipilih menjadi saksi. Baik. Nah, kita kadang-kadang perlu ketika menyaksikan hal-hal yang agak janggal. Nah, syarat-syarat untuk misalkan suatu ijazah itu seperti apa, Ustaz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi ya, kembali kepada ijab dan qabul di dalam pernikahan, yang itu pun merupakan rukun dari pernikahan ya. Ijab adalah ucapan penyerahan ya seorang wali kepada mempelai pria, yakni menyampaikan bahwasanya wali ini menikahkan dan mengawinkannya dengan anak kandungnya ya, atau dengan yang diwalikannya. Adapun qabul itu adalah penerimaan dari mempelai pria gitu. Nah, kemudian diantaranya dalam prosesi akad nikah, nah, ini yang perlu kita perhatikan. Diantaranya tadi yang sudah disampaikan adalah hubungannya dengan saksi ya. Saksi itu disebutkan syahidaini adilaini, dua saksi yang adil. Apa pengertian adil dalam ilmu fikih? Pengertiannya adalah orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Maknanya dia adalah orang yang memang menurut kebanyakan orang-orang ya yang soleh, orang yang muslim, dia itu orang soleh. Gampang nyarinya sebetulnya di mana? Di masjid gitu. Kalau orang itu sholat 5 waktu berjamaah di masjid, insya Allah. Nah, cuma masalahnya kadang sekarang apa? Nah, kemudian makanya kenapa ketika akad itu ada namanya prosesi membaca apa? Syahadat dan istighfar sebagai kehati-hatian kalau ada dosa yang belum kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Terlebih dari itu ya, ini penting bagi kita sebagai seorang wali ya, memilih saksi itu jangan hanya ketokohannya ya. Sementara kita tahu ini orang ini sholat 5 waktunya nggak jalan gitu ya. Itu bahaya. Maksud bahaya itu ya mungkin secara hukum sah, tapi nanti berpengaruh kepada bahtera rumah tangga siapa? Pengantin ya. Maka penting kita menjadikan saksi itu, lihat saksinya itu orang soleh ya. Terus kemudian kalau kita mewakilkan wali karena kita ayahnya misalkan ya. Nah, kalau kita mewakilkan kepada petugas KUA, nah kita sebagai walinya itu berpindah tempat ya, jangan hadir di tempat itu. Itu dalam kitab I'anatul Thalibin seperti itu. Namanya mewakilkan itu kan karena uzur, karena tidak bisa hadir, sementara kita hadir itu. Nah, padahal situ ya, setidaknya itu masuk ke dalam kamar, tidak berada dalam majelis akad.
Maka sebaiknya kalau kita jadi wali, sudah kita saja yang nikahkan, gampang, tinggal baca saja gitu kan, latihan dulu gitu kan, jadi apa, jadi wali gitu, mengakadkannya. Ini kan kadang terjadi seperti itu, mohon maaf, bukan menilai ya, karena banyak juga para petugas pernikahan ya, itu pengetahuannya itu hafalan. Mohon maaf, kalau khutbah nikah itu dia bisa khutbahnya itu karena menghafal, sehingga kadang bacaan tajwidnya juga salah. Kemudian kadang ada seperti tadi, misalkan ada wali, kok dia mewakilkan kok tinggal di situ, didiamkan gitu. Kenapa? Karena mungkin dia tidak mengerti ilmu fikihnya gitu kan. Karena memang sebetulnya petugas itu hanya petugas pencatat pernikahan ya. Cuma karena kebanyakan kadang masyarakat juga nggak mengerti bagaimana akad itu, jadi mereka pun akhirnya menghafal bagaimana mengakadkan gitu. Makanya sangat penting ketika ada pernikahan, hadirkan tokoh agama, para ulama, sehingga kalau ada salah dalam akadnya, salah dalam ijab kabulnya, itu nanti ada yang mengoreksi ya. Tuh, antara ijab dan kabul itu langsung ya. Misalkan saya nikahkan tunai, saya terima nikahnya langsung, tidak boleh ada jeda yang lama gitu kan, gitu. Dan lain-lain sebagainya. Nah, intinya tadi, karena hubungannya dengan saksi, maka kita hendaknya mencari saksi yang menurut kebanyakan orang-orang yang ada ya, kaum muslimin di lingkungan itu, dia adalah orang soleh gitu ya. Itu saja mungkin ya apa yang saya dapat sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.